Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-muhtaramin dumateng poro alim, poro ulama, wabil khusus Kiai Ansori Mahfud. Alhamdulillah beliau berkesempatan hadir. Alhamdulillah sehat Yai. Alhamdulillah sehat. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh beliau senantiasa memberi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada seluruh pemirsa NO Turen Official, baik yang hadir di studio ini maupun yang hadir secara online dimanapun berada. Alhamdulillah, sebelum nanti kita membahas pembahasan yang sangat luar biasa menarik Yai. Jadi pembahasan kita pada hari ini sangat luar biasa menarik. Sebelumnya kami beritahukan kepada seluruh pemirsa dimanapun berada untuk mensubscribe NO Turen Official. Dan untuk Nahdliyin Nahdliyat jangan lupa untuk selalu minum Agnu. Jikalau Anda haus, dahaga dimanapun berada, silahkan disediakan untuk minum Agnu ini. Alhamdulillah. Untuk yang selanjutnya, hadirin rahimakumullah, hari ini nanti kita akan membahas tentang batasan seseorang boleh untuk tidak berpuasa. Jadi kalau kita belajar dulu Kiai, ketika dulu belajar baik di sekolah formal atau di pondok gitu. Nah, kita mengetahui banyak sekali batasan-batasan ataupun orang golongan yang tidak boleh ataupun boleh untuk tidak berpuasa. Ya. Tapi terkadang banyak sekali orang yang mengetahui itu tapi belum tahu batasannya. Sehingga itu dijadikan cuma sebagai alasan. Aku loro, berarti aku ra usah poso Ramadan. Nah, padahal lorone cuma hanya flu, pilek, panas. Nah, nanti kita akan membahas secara lebih detail lagi. Kira-kira kalau batasan sakit boleh untuk tidak berpuasa itu batasannya seperti apa? Kalau seandainya bekerja, ya itu nanti bekerja itu seperti apa? Boleh untuk tidak berpuasa. Itu. Ya, mungkin itu hanya sedikit pembuka dari kami. Untuk yang selanjutnya kami berikan waktu sepenuhnya untuk beliau. Kepada Al-Mukarram Yai Ansori Mahfud, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. NO Turen Official semua yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah masuk di bulan Ramadan yang jelas sesuai dengan harapan kita semua, doa kita semua ini mudah-mudahan waballighna Ramadhana. Amin. Artinya kita tidak hanya masuk dalam hitungan masuk bulannya saja tidak, tapi lebih dari itu mudah-mudahan kita nantinya masuk dalam rangka untuk menjalankan apa yang menjadi kewajiban yang akhirnya bisa merangkai kesempurnaan yang ada di dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah sehat-sehat Gus. Alhamdulillah sehat. Sehat. Pada kesempatan ini marilah kita membuka kajian bahwasanya apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala semua didasarkan pada keumuman. Artinya ketika tidak umum ada prioritas, salah satunya puasa itu menjadi sebuah kewajiban. Tapi tidak semuanya wajib. Masih ada yang di situ diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Termasuk di sini dalam rangkaian orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak puasa inggih punika tiyang ingkang sakit, Gus. Nggih. Tapi enggak sebatas semuanya sakit, tidak. Ya, tapi betul. Sakit seandainya dia di situ tidak, seandainya dia berpuasa, justru dia di situ sakitnya tambah parah. Gitu. Nah, untuk menentukan dia di situ nanti sakitnya tambah parah dan tidaknya,
ini dikembalikan kepada orang yang membidangi, dalam hal ini adalah medis. Cara bahasa kasare awakmu loro, aja kula lah gak penak, muga sehat. Ya, ngalamono wonten contoh. Dok, saya ini sakit begini-begini, Dok. Wah, sebaiknya Bapak ini untuk sementara tidak puasa dulu, karena sepertinya penyakit Bapak ini seandainya Bapak melaksanakan puasa, tambah nanti sakitnya bertambah. Nah, tapi walaupun toh di situ orang yang sakit yang di situ diperbolehkan untuk tidak puasa, ini konsekuensinya tetap pun harus mengkodoi di lain waktu. Itu yang pertama adalah orang yang di situ dalam kondisi sakit, di mana seandainya dia melaksanakan puasa justru sakitnya akan semakin bertambah, maka secara syariatnya pun dipun angsali untuk tidak puasa, dan dia punya kewajiban untuk mengkodoi di lain waktu. Maka Gus. Terus yang nomor kali, nah niki musafir. Wah, musafir. Nah niki orang yang bepergian. Tapi bepergian yang dimaksudkan diperbolehkan untuk tidak puasa itu ketika bepergian jauh. Nah, ukuran jauh itu sekiranya masa fatil qasri. Diperbolehkan dia untuk menjamak atau mengqashar sholat. Kalau dikonversikan 2 marhalah, itu kalau secara hitungan kilometer ini sekitar 84 kilometer. Jadi kalau diistilahkan di dalam kajian kitab klasik di situ dikatakan 2 marhalah. Lah 2 marhalah niku kalau dikonversikan di negara kita, ini kalau hitungan kilometer sekitar 84 kilometer. Nah, di mana dia di situ ketika melaksanakan bepergian yang jauh, tapi dengan catatan perginya bukan pergi yang tujuan maksiat. Pergi tujuan maksiat tetap mboten angsal walaupun ke 1000 kilometer. Contoh sing gampang ngeten Gus. Ngalamono nang wulan Ramadan. Ate nandi aku tak nang Surabaya lapo cek iso ngopi. Ngopi. Berarti kan saya di situ melaksanakan bepergian tapi tujuan yang tidak baik. Apa tujuan tidak baiknya? Untuk membatalkan puasa. Tapi di saat orang yang di situ melaksanakan bepergian, baik yang mubah, bepergian yang sunnah, ataupun toh bepergian yang wajib, ketika di situ nanti mencapai kilometer 2 marhalah yaitu 84 kilometer, pun dipun angsali untuk mokel, tidak puasa, dan konsekuensinya nantinya tetap punya kewajiban mengkodoi di lain waktu. Sing penting pokoknya lungone mboten tujuan maksiat. Nah tujuan maksiat niku yang enggak diperbolehkan. Contoh sing gampang gini wau. Ate nandi nang Surabaya. Lah Surabaya turen kan pun luwih teko 84 Agus. Ate lapo? Aku tak lunga cek iso ngopi nggo di Surabaya lah niki sing mboten angsal. Tapi ketika di situ tujuannya semisal baik untuk bersilaturahim atau tujuannya di situ memang untuk usaha bekerja, ternyata pas di perjalanan betul-betul dia di situ tidak mampu untuk berpuasa, maka disitulah dia diperbolehkan untuk iftar atau berbuka, dan di kemudian hari dia tetap punya kewajiban untuk mengqadha'i puasa. Niku sing nomor kali, Gus. Nah, sing nomor 3 sing angsal mboten poso adalah lansia, Gus, wis tua renta. Orang yang sudah lansia atau tua renta ini diperbolehkan untuk tidak puasa karena kondisi fisik. Artinya kondisi fisik itu kalau dikarenakan sakit masih ada harapan untuk nanti sembuh. Tapi ketika orang itu kondisi fisik melemah karena faktor U atau faktor usia, pada akhirnya bukan usia ini balik ya Gus. Tambah tua semakin tambah lemah. Akhirnya di dalam ketentuan syariat, orang yang sudah tua renta, kondisi fisiknya sampun boten mampu karena faktor usia tadi, diperbolehkan tidak puasa dan tidak diwajibkan untuk mengqadha'i,
cuma digantos kalian bayar fidyah. Nah sakniki pertanyaane ngeten Gus. Fidyahe wong gak poso sing oleh ku pira sak mut. Nah sak mut iki lah hitungane tiyang Baghdad niku ya. Lawak dhewe wong turen sak mut iki pinten nak ngoten Gus. Akhirnya ketika kula membuka di dalam masalah ukuran yang ada semisal dikonversikan di Indonesia sekitar 679,79 gram. Kalau dibulatkan penak omong 7 on. Karena kalau untuk urusan sodako niki dibulatkan untuk lebih banyak niku lebih baik. Lek sing mboten angsal lak dibulatno rada menisor ya. Niki sing mboten sae. Jadi sekitar 7 on. Artinya seandainya wonten lansia yang di situ memang tidak mampu untuk menjalankan puasa, maka diperbolehkan untuk tidak puasa dan hari yang dia tidak puasa digantos dengan membayar fidyah 1 mud sekitar 7 on kalau dibulatkan. Ngoten Gus. Lah sakniki ngeten Gus. Ikulah aturane lah aku gak mampu gak duwe sembarang gak duwe apa-apa. Gak duwe apa-apa. Wis tuwek gak duwe apa-apa pisan. Ingat di dalam Islam ten mriku ketentuan hukum niku kalau sudah urusan dengan masalah material, urusan berkaitan dengan duit-duitan bahasane Gus, ini pada akhirnya ternyata ketika orang itu imkan atau memungkinkan. Seandainya tidak memungkinkan, di situ adalah yang dipakai fidyah sak wonten. Memang Islam bukan agama yang memberatkan. Kadang orang di situ terpaku dengan masalah aturan. Ya aturan itu memang digariskan kepada orang secara umum. Tapi di saat orang di situ dalam kondisi yang mungkin saat itu dereng mampu, maka diperbolehkan piyambakipun untuk membayar fidyahnya sebagai sedekah ganti dia tidak puasa sesuai dengan kemampuanipun. Ngoten. Niku sing nomor 3 Gus. Nomor 3 lansia. Sing radi menarik niki wanita hamil kalih tiyang sing menyusui Gus. Kenapa kok di situ menarik? Menariknya begini. Orang yang hamil atau orang yang menyusui kalau kita buka di dalam kajian kitab-kitab ala Thariqah Ahlussunnah wal Jamaah derek pendapatipun Imam Syafi'i niki tergantung niatnya. Saya hamil tak gak poso ae. Tujuannya apa? Supaya awakku penak. Ono kalane aku hamil gak poso sakno jabang bayi. Akhirnya pun wonten ing kajian hukum syariat dipun bagi ngeten. Kalau seorang perempuan yang hamil dan menyusui karena ngebotno awake, maka dia di situ adalah tidak kewajiban membayar fidyah tapi cukup mengqadha. Kebalik Gus. Kebalik nih Bu. Kalau di situ ngebotno, ngeten, kalau ngebotno awake tok, ya dia di situ hanya kewajiban mengqadai tidak ditambahi dengan membayar fidyah. Tapi kalau dia hamil atau menyusui karena tujuan untuk menjaga calon janin dan bayi yang disusui, maka konsekuensinya di samping dia punya kewajiban qadha, dia juga punya kewajiban membayar fidyah. Tapi secara naluriah yang sepa iku ya apa-apa ngebotno anak. Contoh guyonane ngene, "Yu, sampean lah apa sih kok gak poso? Awakku cek fit." Mboten wonten ketika orang itu dalam kondisi hamil, tapi ketika ditakoki dengan seperti itu jawabannya ngeten, "Yu, kenapa sampean tidak puasa?" "Sakno jabang bayiku cek sehat." Sing kadang ngoten. Itulah wujud daripada pengorbanan daripada orang tua kepada anak-anak. Maka seringkali kadang tiang sepan itu bohong. Aslinya luwe lho, Gus. Aslinya luwe. Contoh, wonten tiang sepah, anake nglumpuk
anake 3, yang sepae kali. Enten berkat jumlahe mek 3, Gus. Niki contoh mawon ya. Ngoten niku sing kuwata berkate diberikan kepada anak. Ketika anak tanglet, "Lho ya, lho Bu, lan jenengan mboten luwe?" "Enggak. Ayah Ibu warak." Padahal iku ya asline padha luwene lho, Gus. Lah itulah wujud daripada bentuk pengorbanan orang tua yang sungguh luar biasa kepada anak. Dari situlah sebagai wujud keseimbangan yang namanya anak punya kewajiban untuk taat kepada orang tua. Sampai urusan masalah poso ngoten, rata-rata ning kono iku ibu-ibu sing hamil menyusui ketika ditangleti kok mboten poso. Kula sakno bayiku. Ora sakno aku, tapi sakno bayiku. Inilah menandakan bahwasanya wujud pengorbanan dan konsekuensi dalam hukum syariat ketika tiang di situ nanti mempertimbangkan ngebotno dan untuk menyelamatkan kepada calon janin bagi yang hamil dan bayi yang disusui, ini konsekuensinya di samping punya kewajiban untuk mengkodok, dia juga punya kewajiban membayar fidyah. Tapi sekali lagi Gus, fidyah tadi kembali lagi kepada kemampuan. Itu sing nomor sekawan. Lah sing nomor gangsal ten mriki sing dipun angsali atau yang diperbolehkan untuk tidak puasa wanita haid dan nifas. Wah niki tidak hanya diangsali, bahkan wajib untuk tidak puasa. Lah nanti konsekuensinya apa? Cukup di situ mengkodoi. Tapi permasalahannya ngeten Gus niki biasa gawane tiyang estri. Rata-rata 1 tahun itu diutang. Karena di saat dia dalam masuk Ramadan, dia tidak puasa, mungkin pas lagi haid. Akhirnya kan kewajiban secara syariat dia punya kewajiban ngodoi di waktu-waktu setelahnya. Saking asike mungkin saking laline karena saking suwene durasi waktu, akhirnya sampai kedatangan Ramadan lagi belum mengkodok. Maka ketika di situ kedatangan Ramadan lagi, dia menunda-nundanya bukan karena faktor udzur, maka secara hukum syariatnya dia punya kewajiban untuk mengkodoi dan menyempurnakan dengan nambahi fidyah. Permasalahannya karena ceroboh. Ceroboh. Tapi kalau karena uzur mboten masalah, Gus. Contohnya pas Ramadan hamil. Wis gak poso. Mari riyo duwe anak. Mantun duwe anak tirositen Al-Qur'an kan digengken nyusoni ngantos kalih tahun. Gurung 1 tahun lah kok wis tekan Ramadan padahal aku Ramadan sing iki ta sing gak dewe utang. Lah ngeten iki ya napa? Orang yang seperti ini karena uzurnya ini tidak melaksanakan karena ada uzur, maka dia cekap untuk mengkodok kemawon boten kedah nambahi dengan bayar fidyah. Beto koyo engko ae akhirnya malah ketiban Ramadan malih lah nikulah yang termasuk nantinya juga digengken menyempurnakan dengan nambahi membayar fidyah. Nah, ingkang akhir Gus. Ten mriki orang gila ngakal nggih mboten wajib. Jelas niki ya nggih, jelas niku. Tapi kenapa kok di sini ditulis? Karena nggak menutup kemungkinan. Mungkin perjalanan dalam 1 tahun niku waras, dilala Ramadan kurang seminggu gendeng ngoten lho Gus. Lek mulai cilik gendeng wis jelas ya. Niki mungkin contoh ini kalau kita gambarkan gini gua Gus. Dilalah Ramadan kurang seminggu dia terkena penyakit gila. Maka ketika masuk dalam Ramadan dia di situ adalah tidak diwajibkan puasa. Ketika di situ dia tidak mempunyai kesadaran secara penuh. Nah singkang paling akhir anak alit nggih jelas. Tapi ketika kula sopan jenengan sedaya mirsani, anak yang masih kecil, anak yang belum balik, ketika di situ dia belum punya kewajiban entah puasa, entah sholat, kok dia nglakoni, ternyata di situ sudah tercatat termasuk ganjaran pahala ibadah sunnah. Katose ngoten Gus nggih. Nah.
Nggih, Yai. Dinanti tutup Nggih. Terus niku termasuk golongan orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak puasa, tapi sekali lagi yang tidak kalah pentingnya bahasa boleh tidak puasa ini hanya boleh, Gus. Boleh itu pada akhirnya dikembalikan kepada dirinya sendiri. Contoh ketika kita berpuasa, kita bepergian, boleh kita tidak puasa, tapi kita harus kembali kepada diri kita. Kira-kira aku coro posono kabotan apa ora. Terus kira-kira kok aku ngondoi di luar waktu itu sanggup apa ora. Itulah yang harus menjadi bahan pertimbangan, sehingga walaupun secara syariatnya hukumnya diperbolehkan, tapi tidak langsung begitu saja kita tidak puasa. Mengatakan. Terima kasih Yai. Ini sangat alhamdulillah menarik sekali. Ada mungkin saya bisa menarik benang merah sedikit. Jadi ada beberapa golongan yang boleh untuk tidak berpuasa ketika bulan Ramadan. Salah satunya adalah orang yang sakit parah. Ini yang kedua musafir. Terus ini ada lansia. Seandainya beliau ini suruh puasa tentu tidak kuat karena sudah tua renta. Yang selanjutnya wanita hamil dan wanita menyusui. Terus yang selanjutnya wanita haid dan nifas, orang gila dan anak kecil. Terima kasih Yai. Alhamdulillah ini untuk menutup sesi ini. Jadi untuk menambah keberkahan Yai niki mohon barokah doa terlebih dahulu ya. Marilah kita membaca doa bersama-sama. Mudah-mudahan kita semua yang bisa hadir di studio FBC NU Duren dan sekaligus seluruh nadhien nahdiyat dan pemirsa secara umum yang ada di NU Duren Official, mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ini selalu dipun paringi tambahipun berkah, amin, dipun paringi kondisi sehat wal afiat sehingga bisa menyempurnakan yang ada di dalam bulan Ramadan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma firil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amat. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta wa la aiban illa satarta wa la dainan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaita bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bi haqqi ta'allumina wa ta'limina hasil maqasidana wa qdi jami'a hajatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan ditutup dengan doa senantiasa menambah keberkahan untuk kegiatan ngaji kita pada sore hari ini, Yai. Untuk yang selanjutnya sebelum kami tutup, ini ada sedikit pantun dari kami. Buah apel, buah pete, NOTV Turen pancen oke. Alhamdulillah. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq laqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.